Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zarani Amril dari kelas SI 4304 dengan NIM 12021942228. Saya akan menjelaskan mengenai bab fungsi. Yang pertama, definisi fungsi. Fungsi merupakan pembuat kode program bersifat reusable atau hanya didefinisikan sekali saja dan bisa digunakan berulang kali. Lalu di sini ada pengenalan fungsi. Di sini kita menyatakan dengan statement def sama dengan sapa, print, hai apa kabar. Lalu kita print sapa. Ini outputnya hai apa kabar sebanyak 5 kali. Dan sintaks pembuat fungsi itu sendiri ada beberapa kata kunci di mana def itu diikuti oleh function name atau nama fungsi dengan bentuk dasar tanda kurung dan tanda titik 2 menandai header atau kepala fungsi. Contohnya seperti ini. Lalu parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Seperti ini. Fungsi .string bersifat opsional, yaitu sebagai string yang digunakan untuk dokumentasi atau penjelasan fungsi. Fungsi doctrine itu sendiri diletakkan paling atas setelah baris def. Setelah itu, diletakkan baris-baris pernyataan statements seperti ini. Jangan lupa indentasi untuk menandai blok fungsi. Indentasi di sini itu seperti ini. Return bersifat opsional, ini return. Gunanya adalah untuk mengembalikan suatu nilai expression dari fungsi. Nah, return ini gunanya untuk menjalankan fungsi yang ini. Dia akan mengembalikan nilainya itu sendiri. Nah, ini codingannya. Seperti tadi, def, sapa, dalam kurung nama, lalu kita print hai, tambah nama, ditambah selamat pagi, atau sapaan. Lalu kita ini, sapa Bayu, sapa Nindi, sapa Wahyu. Nanti outputnya menjadi, hai Bayu, selamat pagi. Hai Nindi, selamat pagi. Hai Wahyu, selamat pagi. Lanjut, fungsi mengembalikan nilai. Fungsi ini yang tidak mengembalikan nilai disebut prosedur. Jadi, fungsi yang tidak mengembalikan nilai itu disebutnya prosedur. Beberapa waktu kita juga memerlukan hasil dari fungsi tersebut untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka, fungsi tersebut harus mengembalikan nilai dari hasil prosesnya. Cara mengembalikan nilai pada Python dengan menggunakan return. Jadi, fungsi return itu untuk mengembalikan nilai pada Python, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang dikembalikan. Codingannya, di sini saya memakai contoh luas persegi. Def luas persegi, sisi, luas karena luas persegi itu sendiri sisi kali sisi, maka returnnya adalah luas nih sisi kali sisi, maka nanti printnya luas persegi modulus lalu modulus luas persegi 9. Jadi ini sisinya ini ada 9. Jadi kalau misalnya luas 9 kali 9 sama dengan 81. Di sini luas perseginya adalah 81. Codingannya di sini def luas persegi panjang dalam kurung panjang, lebar. Luas dari persegi panjang itu sendiri kita tahu adalah panjang dikali lebar. Maka kita print luas persegi panjang
modulus desimal, modulus luas. Jadi di sini kita memasukkan luas persegi panjangnya 7,5, di mana 7 itu sama dengan panjangnya dan lebarnya itu adalah 5. Nah, di sini outputnya ada luas persegi panjang ada 35. Karena modulusnya kita pakai desimal, makanya di sini ada 35,000000. Lanjut, ada variabel global dan lokal. Variabel global itu adalah variabel yang bisa diakses semua fungsi. Lalu variabel lokal adalah variabel yang diakses di tempat fungsi ia berada saja. Jadi itulah perbedaannya, di mana variabel lokal itu bisa semua, sedangkan lokal itu hanya beberapa tempat fungsi saja. Maksudnya di mana tempat fungsi ia berada saja. Lalu codingannya di sini kita statementnya di sini nama sama dengan Salsa Zarani Amril. Yang kedua statementnya alamat Padang. Def lokalnya nama sama dengan Aini Zara. Alamatnya di Bandung. Lalu kita print nama, modulus, nama. Modulus bilangan bulat, modulus bilangan bulat, modulus, nama. Lalu kita print alamat, modulus bilangan bulat, modulus, alamat. Maka kita print modulus nama, modulus alamat, lokal. Yang terakhir ada lambda, di mana lambda itu adalah ekspresi lambda, atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Lambda digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Jadi lambda ini merupakan fungsi kecil yang hanya satu baris. Di sini ada codingan lambda. Greeting sama dengan lambda name, print hello name. Greeting, statementnya greeting Salsabila Zahrani. Statement yang ketiga greeting Ari. Statement yang keempat greeting Akika. Lalu dilanjut statement ke selanjutnya greeting lambda name print hello name. Di sini kita jadikan sapa sama dengan greeting. Lalu dilanjut greeting Zelo. Kita sapa Nael. Lalu di sini nanti outputnya hello Salsabila Zarani, hello Ari, hello Akika, hello Zelo, hello Nael. Lalu lanjut. Alasan mengapa harus lambda? Karena lambda itu digunakan lebih baik dari fungsi biasa. Lambda biasanya dibutuhkan ketika saat membuat fungsi dalam satu baris, dan lambdanya juga digunakan untuk membuat fungsi-fungsi seperti filter, map, reduce. Dan juga kita akan membuat lambda karena lambda itu sendiri merupakan fungsi membutuhkan parameter fungsi. Jadi apabila kita pakai fungsi biasa aja itu lebih sulit. Jadi kita harus memilih lambda karena lambda ini bisa kita gunakan ketika membuat fungsi dalam satu baris. Nih contohnya seperti fungsi-fungsi yang ini, filter, map, reduce. Kita akan membutuhkan lambda karena fungsi membutuhkan parameter fungsi. Selesai, terima kasih. Kita sudah di akhir, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.